وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على النبي الهاشم محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشم محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشم محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wal ali ma' sahbi wa tubba'i wila amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-tha'ah. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala jalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini ma'abbataka wa ma'ribataka. Ma'asyiral muslimin, saudaraku sekalian seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlis zikir khataman Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya Tasik Malaya Jawa Barat
yang seluruhnya tanpa kecuali dan mohon maaf tanpa disebutkan namanya satu persatu, dengan sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat al-fakir kepada saudaraku sekalian para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah bahwasanya kita oleh Allah masih dianugerahi nikmat umur, nikmat sehat, juga nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat iman, Islam, ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat, nikmat istiqomah dalam beribadah, dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini adalah merupakan majlis zikir khotaman pertemuan yang ke-295. Malam ini kita sudah memasuki malam tanggal 26 di bulan Syawal 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 14 di bulan April 2026. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Ketika siapapun oleh Allah selalu didekatkan dengan kebaikan-kebaikan, selalu diposisikan oleh Allah, ditempatkan oleh Allah di tempat-tempat yang baik, di tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah, seperti contohnya majlis zikir, majlis ilmu, majlis taklim, majlis sholawat, majlis maulid, dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan suatu pertanda bahwa mereka selalu berada dalam naungan rahmatnya Allah, mereka selalu berada dalam bimbingan Allah, mereka selalu berada dalam petunjuk Allah, mereka selalu berada dalam kasih sayang Allah. Allah menghendaki kepada mereka agar mereka menjadi manusia-manusia yang selamat, yang bahagia, yang barokah, sejahtera dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka oleh karenanya ketika umpama misalnya kita oleh Allah dijadikan orang yang istiqomah, selalu hadir di tempat-tempat tersebut, kita harus bersyukur. Itu tandanya Allah sayang kepada kita. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, dan Allah akan melimpahkan keberkahan kepada kita. Artinya kebaikan kita akan semakin bertambah. Ketika kebaikan seseorang bertambah, itu tandanya hidupnya barokah. Karena definisi atau pengertian barokah itu adalah ziyadatul khair, tambah kebaikannya. Kebaikannya semakin bertambah banyak. Artinya nanti pahalanya semakin bertambah banyak di akhirat. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan majlis zikir khotaman malam ini, Al-Fakir ingin menyampaikan sebuah riwayat yang diterangkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi an Abdullah bin Busrin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu qala, ia telah berkata, anna rajulan qala, kata Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seorang lelaki berkata kepada baginda yang mulia tercinta, Nabi agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata si laki-laki tersebut, ya Rasulullah, inna syara'i'al islami qad kasurat alayya
Fa akhbirni bi syai'in atasabbabu bi. Kata si laki-laki tersebut, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat-syariat Islam telah banyak aku terima, ajaran-ajaran Islam telah banyak aku terima, maka kabarkanlah kepadaku, khobarkanlah kepadaku, beritakanlah kepadaku, ajarkanlah kepadaku tentang sesuatu yang dapat aku jadikan pegangan hidup dengan sesuatu tersebut. Ketika si laki-laki tersebut berkata demikian kepada Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, beliau bersabda. Apa kata beliau? Kata beliau, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaklah, selalulah lidahmu, lisanmu basah min dzikrillah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini wasiat yang diwasiatkan oleh Rasulullah kepada si laki-laki tersebut ketika si laki-laki tersebut minta, memohon kepada Nabi agar diajarkan sesuatu yang sesuatu tersebut akan ia jadikan pegangan di dalam hidupnya. Jadi Rasulullah mewasiatkan kepada si laki-laki tersebut agar selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan saja, di mana saja kita berzikir kepada Allah, baik sendiri atau di tempat ramai, tetap berzikir kepada Allah. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a sya'ni wa daraji, aqabatan yaji ratal alamin, ya uhailal judi wal karami. Karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun beliau mencontohkan bahwa beliau selalu berzikir kepada Allah kapan saja, di mana saja, dalam keadaan bagaimanapun, sendirian atau banyak orang, di tempat ramai atau di tempat sepi, dalam keadaan senang atau dalam keadaan susah, tetap beliau istiqomah selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam hadis sahih yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, an Aisyah, dari Siti Aisyah istri beliau. Siti Aisyah ini putrinya Abu Bakar Siddiq yang lalu kemudian dinikahi oleh Rasulullah. Istri beliau yang paling muda dan perawan. Yang lainnya jande, punya anak banyak. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha ia telah berkata. Apa kata Siti Aisyah? Kata Siti Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani. Adalah terbukti bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau selalu berzikir kepada Allah setiap
saat, setiap detak jantungnya adalah zikir, setiap busa napasnya adalah zikir, menyebut nama Allah. Makanya pemirsa Abah mengatakan zikir hobinya jangan putus. Putus? Lupa? Diingatkan. Jangan putus. Zikir hobi ini nggak bisa diketahui oleh siapapun. Jangankan manusia, malaikat sekalipun nggak tahu zikir hobi. Yang tahu hanya Allah dan yang bersangkutan yang melakukan zikir hobi. Dan zikir hobi ini tidak terikat oleh waktu, tidak terikat oleh tempat, tidak terikat oleh ruangan. Pokoknya kapanpun dimanapun zikir hobinya terus dihidupkan. Para jamaah, para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau bisa nih, kira-kira bisa enggak ya? Mudah-mudahan bisa ya. Dalam keadaan tidur sekalipun hatinya bisa nggak kira-kira? Bener nih. Gimana caranya? Biasanya kalau tidur ngorok, bukan zikir, atau ngiler keluar dahdir. Caranya sebelum tidur berzikir. Kalau kita sebelum tidur berzikir, ya Allah, aku niat berzikir kepadamu sebelum tidur. Lalu kemudian ketiduran, maka tidurnya dihitung berzikir. Insya, terutama perbanyak istighfar. Orang yang memperbanyak istighfar minimal oleh Allah akan diberi 3 keuntungan. Pertama, Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik dari kesulitan hidup yang dihadapinya. Yang kedua, kebingungannya akan dihilangkan oleh Allah, diganti dengan kegembiraan. Yang ketiga, warazaqahullahu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Makanya kata Nabi, fa'aksiru la ilaha illallah wal istighfar. Perbanyaklah oleh kalian ucapan la ilaha illallah dan perbanyaklah istighfar. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang kalau sudah biasa berzikir, kalau enggak berzikir dia enggak betah. Enggak betah maksudnya. Itu yang ngomongnya orang Betawi. Orang Betawi kan gitu. Kamu tinggal di sini betah enggak? Betah. Ya kalau enggak betahin aja. Biar betah. Masya Allah, orang Betawi. Begitu biasanya, kalau orang itu tergantung kebiasaan. Contoh, saya sendiri biasa merokok. Kalau nggak merokok, nggak betah, acem. Sebaliknya, bagi bapak-bapak yang tidak biasa merokok, nggak enak itu. Nggak enak, nggak bisa menikmati, cuma diisep keluarin asapnya. Tapi dia nggak merasakan nikmatnya merokok. Tapi kalau yang biasa merokok, beda, tarikan isepan beda. Mantep men. Apalagi habis makan pakai sopnya panas. Oh, ada ikan lele. Insya Allah malam ini kita makan ikan lele. Tergantung kebiasaan. Orang biasa bangun malam, kalau nggak bangun malam nggak enak dia. Pengennya bangun malam terus. Insya Allah bapak-bapak suka bangun malam ya. Insya. Ibu-ibu ditanya, Bu, suka bangun tengah malam? Suka. Ngapain? Kencing. Habis kencing tidur lagi. Ibu lupa nggak cebok dulu ya. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih ada zikir. Ini dari hadis ya. Dari hadis. Dari Kangjeng Nabi. Ada
zikir yang apabila kita baca ketika kita bangun dari tidur, maka dosa-dosa kita sebanyak apapun akan diampuni oleh Allah. Tapi dalam tanda kutip dosa-dosa kecil. Karena kalau dosa besar itu harus melalui pintu taubat. Taubatnya taubat nasuha. Kita kan dalam keseharian kita sadar nggak sadar, ngaku nggak ngaku banyak melakukan perbuatan dosa kecil. Siapa bilang kita berpapasan dengan jandanya cantik, kemudian kita mata melotot, bener ngomong dalam hati, ih cantik nih. Nah, siapa bilang itu nggak dosa? Dosa. Apalagi sampai timbul syahwat. Cuma kita nggak merasa berdosa aja, biasa-biasa aja. Kita lihat paha istri orang itu dosa. Cuma kita nggak merasa berdosa, biasa-biasa aja. Banyak dosa-dosa kecil yang kita lakukan di dalam keseharian kita dan kita tidak menyadari bahwa itu dosa. Nah, ini zikir ini kalau dibaca manakala kita bangun dari tidur langsung dibaca, maka dosa-dosa kecil yang pernah kita lakukan sebanyak apapun akan bersih, diampuni, dihapus oleh Allah, dilebur oleh Allah. Yang kedua, sholat kita akan diterima. Sejelek apapun kita melakukan sholat akan diterima oleh Allah. Yang ketiga, doa kita akan diijabah. Mungkin di antara para ikhwan mungkin barangkali ada yang sudah tahu zikirnya apa itu. Barangkali ada yang sudah tahu kalimat zikir yang dibacanya apa. Saya yakin para ikhwan sudah hafal semua kalimatnya. Kalimatnya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar Allahumma ghfirli. Nah, itu yang baca. Jadi pertama zikir tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di hadisnya enggak ada kalimat yuhyi wa yumitu, enggak ada di hadisnya. Tapi kalau umpama pakai itu juga enggak apa-apa. Cuma alangkah baiknya sesuai dengan yang ada di hadis saja. Gitu ya. Kemudian disambung dengan tasbih al-baqiyatus sholihat, tasbih yang paling disukai oleh Allah. Karena di dalam tasbih tersebut ada ucapan subhanallah, ada ucapan kalimat tahmid alhamdulillah, ada ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah, ada ucapan kalimat takbir Allahu akbar, ada ucapan kalimat tabarri la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian ditutup dengan ucapan Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah aku. Silakan itu diamalkan setiap bangun tidur. Tentu setelah kita membaca doa bangun tidur. Doa bangun tidur itu ada 3 sebenarnya.
boleh dibaca tiga-tiganya. Tapi kalau hafalnya cuma satu, ya baca satu saja. Pertama, doa bangun tidur adalah yang populer, yang anak kecil aja hafal. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Artinya segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami dimatikan, dan kepada Allah kami akan kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, doa bangun tidur boleh disambung dengan ucapan subhanalladzi yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya apa? Artinya maha suci Allah, zat yang maha menghidupkan dan yang maha mematikan. Maaf, salah. Subhanalladzi yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya maha suci Allah yang menghidupkan yang mati. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Allah menghidupkan dari yang mati dan mematikan yang hidup. Kita asalnya mati, dihidupkan, nanti dimatikan lagi, nanti dihidupkan lagi. Itulah kekuasaan Allah. Yang ketiga, doa bangun tidur adalah alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa ajinali bi dzikrihi. Artinya segala puji bagi Allah. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku, wa afani, dan menyehatkan badanku. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi, dan menyehatkan badanku. Wa ajinali bi dzikrihi, dan memperkenankan aku berzikir kepada Allah setelah bangun tidur. Nah, setelah umpama doa bangun tidur yang tadi tiga-tiganya dibaca semua, baru kita baca yang tadi tuh, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ghfirli. Yuk kita baca bareng-bareng dari awal. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Subhanalladzi yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani bi jasadi wa ajinali bi dzikrihi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ghfirli. Nah, setelah itu kita berdoa dengan bahasa Indonesia aja, minta apa aja setelah bangun tidur. Nah, ini menurut keterangan dalam hadis, barang siapa yang mengamalkan zikir tersebut setelah bangun tidur, maka yang pertama
dosa-dosa kecilnya seluruhnya diampuni oleh Allah. Yang kedua, sholatnya diterima oleh Allah. Dan yang ketiga, setiap doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Yuk kita sama-sama mengistiqomahkan zikir jalalah sebagaimana biasa. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-majkuru bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi syan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnatil syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rabbi asyani wa darati atbatan yaji radal alami. Ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal judi wal karami. Rabbi pangpana
mekani. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah amitna alal iman wa amitna alal islam wa amitna alal ihsan wa amitna ala aqidati ahli sunnah wal jamaah wa amitna ala kalimati taqwa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Allah Rabbi tamim lana bil khairi a'malana. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Allah Rabbi tamim lana bil khairi a'malana. Rabbi yassir lana wa la tu'assir